Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Ice Breaking Pak Syabar, channel kreatif inovatif, senantiasa memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia pendidikan. Tepuk satu kali. Iya, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Pak Syabar, di kesempatan kali ini Pak Syabar masih melanjutkan tema kita terkait dengan salah satu kebijakan terbaru dari pemerintah terkait dengan ujian nasional yang sudah dihapuskan diganti dengan asesmen nasional. Di video sebelumnya Pak Syabar sudah menyampaikan tentang kapan sih pelaksanaan dari AN ini, asesmen nasional ini. Sudah ditetapkan waktunya, direncanakan bulan Agustus tahun 2021. Nah, sekarang kita ingin bahas lebih lanjut terkait di panduan lembar tanya jawab AKM ini tentang siapa sih yang bisa mengikuti AKM ini, siapa sih yang bisa mengikuti AN ini, asesmen nasional ini. Nah, sudah ada secara lengkap disampaikan lembar tanya jawab AKM ini terkait dengan siapa sih yang bisa mengikuti asesmen ini terkait dengan pembelajaran, terkait dengan ujian-ujian yang diberikan ya, diantaranya adalah literasi, numerasi, kemudian juga survei karakter dan juga terkait dengan lingkungan belajar. Oke, kita langsung saja menuju ke lembar tanya jawabnya terkait dengan siapa sih yang berhak untuk menjadi peserta dari AKM ini. Ya, ini dia peserta ya. Pertanyaan pertama adalah siapa saja yang harus, bayangkan ini harus, berarti wajib ya, siapa saja yang harus mengikuti asesmen nasional ini. Nah, ternyata peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan terdiri dari kepala sekolah. Wah, berarti kepala sekolah juga harus ikut ya, karena terkait dengan survei lingkungan belajar. Kemudian seluruh guru juga diikutkan terkait dengan proses pembelajaran, akan ada evaluasi. Dan kemudian murid, siswa ya, anak didik kita tentunya juga akan diikuti mengikuti dari asesmen nasional ini dengan stratifikasi sosial ekonomi oleh Kemendikbud. Jadi memang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk jenjang SD dan MI ini yang diikut sertakan adalah siswa kelas 5. Siswa kelas 5 maksimal 30 murid, kemudian 30 siswa. Jenjang SMP, MTS, SMK kelas 8 dan kelas 8 ya. Kemudian kelas 8 ya. Ternyata ada yang keliru nih. Dan juga kelas 11, SMP kelas 8, SMA kelas 11 ya. Maksimal 45 siswa setiap satuan pendidikan. Jadi boleh jadi ini keterwakilan. Kemudian peserta AKM, siapa saja yang mengikuti AKM ini? Ya. Peserta AKM adalah semua murid yang menjadi responden asesmen nasional. Guru maupun kepala sekolah tidak mengerjakan AKM. Jadi guru sama kepala sekolah tidak, siswa. Jadi siswa saja yang mengikuti, semua siswa yang menjadi responden asesmen nasional. Jadi memang sepertinya terbatas ya. Tidak semua siswa mengikuti asesmen nasional ini. Ada keterwakilan. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, apakah asesmen nasional ini wajib diikuti oleh seluruh satuan pendidikan? Ya. Nah, jawabannya sudah pasti iya. Jadi, asesmen nasional dilaksanakan di seluruh sekolah, madrasah, maupun PKBM, ya, pusat kegiatan belajar mengajar di wilayah Indonesia. Nah, bolehkah SMP, SMA, SMK, atau sederajat ya, MTS, MAliyah, yang jumlah siswanya kurang dari 45 tidak mengikuti asesmen? Tidak. Nah, ya tidak boleh. Semua satuan pendidikan wajib mengikuti asesmen nasional. Jika jumlah siswanya kurang dari 45, maka semua murid akan menjadi responden. Jadi kalau emang satu sekolah siswanya itu kurang dari 45 orang, maka semuanya wajib ikut. Tetapi kalau jumlahnya melebihi ya 100, 200, 300, 400 ya, maka ada keterwakilan ya, responden saja, jadi tidak semuanya.
Kalau jumlah siswa SD-nya kurang dari 30, maka semua siswanya akan menjadi responden. Nah, lalu bagaimana menentukan jumlah responden itu? Siapa yang akan menentukannya? Jadi memang ini pertanyaan, bagaimana menentukan siswa yang mengikuti AN? Maka siswa akan dipilih secara acak oleh Kemdikbud. Oh, jadi ternyata random ya, random, jadi secara acak. Dengan memperhatikan pertimbangannya faktor sosial ekonomi. Nah, jadi memang ini sangat penting di data Dapodik ya. Kalau khusus Kemdikbud itu data Dapodik. Kalau memang mungkin di Kementerian Agama itu EMIS ya, data EMIS itu memang semua terkait dengan data-data siswa ada semuanya terkait dengan sosial ekonomi. Satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel murid karena dapat mempengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Oh, jadi memang tidak bisa diganti nih. Kalau sudah keluar nama si Abdul, maka tidak boleh diganti dengan Ahmad ya, si Amin, ya, tidak boleh. Kecuali memang Ahmad dan Amin ada ikut serta, jadi harus diikutkan. Lalu kalau siswanya sudah tidak ada bagaimana ya? Mungkin dikasih keterangan ya, kalau memang siswa yang ketika ditentukan namanya lalu tidak ada sesuatu dan lain hal, apakah bisa diganti atau tidak ya. Kalau di sini disampaikan satuan pendidikan ya, SMP atau sekolah kita tidak bisa mengganti sampel murid, sampel siswa yang sudah ditetapkan, sudah dipilih oleh pemerintah. Kemudian berapa persen batas minimal banyaknya guru yang mengikuti asesmen? Nah, ternyata tidak ada batas minimal. Targetnya adalah semua guru, apakah dia ASN atau tidak, honorer atau tidak. Jadi memang kalau khusus guru tidak ada batasan. Sekali lagi, untuk guru tidak ada batasan, tapi ini untuk seluruhnya. Tujuan survei lingkungan belajar adalah menggali informasi yang dapat mencerminkan kondisi sekolah sesungguhnya. Jadi harus benar-benar nih jawab soalnya. Apakah Bapak Ibu guru mengajar dengan kreatif inovatif? Nah, ini pertanyaannya harus dijawab dengan sesungguhnya. Sehingga tingkat partisipasi yang tinggi diharapkan mampu memberikan cerminan yang baik. Jadi memang kalau untuk guru tidak ada batasan, minimal seberapa banyak guru yang ada, semuanya diikutsertakan. Oke, nah pertanyaan kemarin ya, bagaimana dengan siswa kalau SD kelas 6, kalau SMP kelas 9, kalau SMA kelas 12? Bolehkah mereka mendaftar AKM untuk menguji kemampuan literasi? Tidak boleh. Wah, tidak boleh ternyata. Jadi tahun depan mereka ujiannya gimana ya? Ini belum ada informasi ya. Boleh jadi ujian sekolah ya. Jadi ujian sekolah, jadi masing-masing sekolah atau lulus semua. Lulus lagi semua terkait dengan masih pandemi begitu ya. Oke, tidak boleh ternyata, tidak boleh. Jadi khusus pertanyaan saya sampai sekarang untuk siswa kelas 6 SD, siswa kelas 9 SMP dan siswa kelas 12 ya. Respondennya ini akan dipilih secara acak oleh Kemdikbud untuk target sasaran. SD itu kelas 5, SDMI kelas 5, SMP itu kelas 8 ya, SMP MTS 8, dan untuk SMA SMK MA itu kelas 11. Oke, baik. Itu dia terkait dengan siapa sih yang diperbolehkan atau kriteria-kriteria peserta yang diperbolehkan mengikuti asesmen nasional untuk tahun 2021 ini. Wah ya, jadi sudah cukup jelas. Kemarin kita sampaikan di video sebelumnya terkait dengan waktu pelaksanaannya sekitar bulan Agustus tahun 2021. Lalu sekarang yaitu peserta ya, peserta yang wajib mengikuti asesmen nasional. Oke, semoga bermanfaat video dari Pak Sabar. Terus berkarya, terus belajar, terus kreatif, dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.